待最具传奇的地方，好好享受吧，人们。就出来吧，因我来自的真正意图。空间时刻在，我要和你聊聊，何必一来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kesatria Hijau memberi nasihat kepada Lao Feng. Jika dia tidak sanggup menghadapi kegelapan itu, lebih baik dia menghancurkan diri sendiri. Tapi Lao Feng paham dan tahu resikonya. Ia akan menjadi prajurit absolut sejati dan tidak ingin dibela oleh siapapun. Dia ingin berdiri setara dengan gurunya, mungkin bahkan melampauinya. Ini adalah standar dari hidup Lao Feng, seorang pejuang sejati yang tidak akan memberi alasan pada dirinya sendiri. Yang terlemah di dalam penjara es itu setara dengan level Emperor. Penjara ini hanya untuk yang benar-benar berbahaya. Lebih dari itu, di dalam bintang es hell raksasa milik Satria Hijau, berdiri pilar es setinggi 10.000 km dan tebal 800 km. Dari langit tempat siluet turun lalu mendorong Lao Feng ke tepi, hanya 100 km dari mulut penjara es. Kekuatan menelan yang mengerikan seperti pusaran air tanpa akhir langsung menyedot tubuh Lao Feng. Sayapnya terbentang, tapi kali ini dia tidak bisa melawan. Dia membiarkan dirinya ditelan dan jika mencoba menolak, hukumannya akan semakin buruk. Dia hanya menetap celah gua black metal yang terbuka seperti lembaran daun beku yang mengambang dan menutup, mengerikan seperti gerbang sipit menuju kegilaan. Celah itu menutup kembali rapat tanpa jejak. Pilar es kembali seperti sedia kala, beku, agung, dan sunyi. Sejak momen itu, Lao Feng resmi terkunci di es Helvirisan. Dalasa menatap pilar itu sebelum pergi. Wajahnya dingin seperti pahat kutukan. Lalu bersama prajurit lainnya, mereka berubah menjadi pancaran cahaya yang melesat ke langit, meninggalkan penjara dan keheningan beku yang menanti. Lao Feng memasuki dimensi beku yang terbentang tanpa batas. Sebuah dunia es yang luas di mana cakrawala hanya menampilkan salju, gunung dan kabut dingin yang seolah-olah tidak akan berakhir. Saat tubuhnya ditelan oleh gerbang penjara, dia merasakan kekuatan tekanan yang luar biasa. Mirip gunung agung yang menjepit seluruh tubuhnya dari segala arah. Hentakan energi itu berat menghantam dan mencekiknya. Tetapi Lao Feng mengepakkan sayap Sanwu miliknya, menahan gaya penindasan itu dengan stabil. Ia lalu melayang di udara untuk meninjau wilayah yang kini menjadi kandangnya. Ruang di sekitarnya tidaklah stabil, bergetar seperti memiliki triliunan bilah tak kasat mata yang mengiris realitas setiap kali mereka beresonasi. Getaran itu bukan acak, itu adalah efek dari harta karun, penyegalan sejati yang menekan struktur ruang. Lao Feng yang sudah memahami hal itu sebelumnya langsung tahu bahwa tempat itu memiliki medium yang terlalu kacau untuk mendukung teleportasi negara dewa atau bahkan teleportasi normal. Persyaratan teleportasi melalui negara dewa menuntut ruang yang sepenuhnya stabil. Dan di dalam es Helvirisan ini, ruang tidak pernah stabil. Bahkan riak energi dari pertempuran kecil pun bisa mengacaukan koordinat, membuat perpindahan mustahil dilakukan. Selain itu, ia merasakan keterputusannya dari riak ruang luar. Sebuah isolasi total yang bahkan tubuh monster sekalipun hanya bisa digunakan untuk melompat-lompat di dalam penjara. Ia tidak akan bisa keluar. Ia pun teringat bahwa konsep ini sangat serupa dengan ruang terlarang di dalam Star Tower yang memecah ruang menjadi segmen-segmen internal yang saling terisolasi, membuat setiap prajurit hanya dapat berpindah di dalam zona mereka sendiri tanpa akses ke zona lain. Lao Feng merasakan kejutan kecil yang menggembirakan ketika dia mendapati bahwa hubungannya dengan semesta virtual masih bisa digunakan. Dia telah berkali-kali berkelana di Menara Bintang, Agung, Demon, Semesta Primal, Dunia Sungai Blood, dan lokasi-lokasi ekstrim lainnya. Tapi tidak pernah ada satupun ruang yang benar-benar memutuskan koneksi semesta virtual. Bahkan harta karun maha kuat sejati SL sekalipun. Ini memberikannya penghiburan sekaligus bukti kemahakuasaan jaringan semesta virtual yang mampu menembus segalanya. Babata memberikan laporan bahwa pemindai besar tidak dapat berfungsi optimal di dalam karena gangguan ruang yang terlalu khas. Namun pemindai mini yang lebih maju masih bisa bekerja dengan baik. Lao Feng pun mendarat di tanah bersalju untuk memulai penjelajahan serius. Setiap langkah yang ia ambil membentang sepanjang 1000 km. Sebuah lompatan panjang yang mungkin mengejutkan bagi manusia normal. Tetapi bagi seorang prajurit level kosmos, jarak sebesar itu bukanlah hal besar. Salju memikik pelan di bawah injakannya.
meninggalkan jejak kaki raksasa yang kemudian menarik perhatian siluet hitam buram, yang mana itu adalah entitas misterius yang datang dari kabut dan mendarat di atas salju, yang mencoba menafsirkan asal bekas cakar aneh yang bukan milik prajurit manapun di Ice Hell. Siluet itu tampak penuh peluang dan keinginan gelap. Bagi dirinya, ini adalah kesempatan, sebuah waktu emas yang dia tunggu di dalam kegilaan di tempat itu. Lo Fong merasakan bahwa pengikat ruang di dalam Ice Hell terlalu kuat dan membuat energi jiwanya hanya bisa menyapu radius 10.000 km. Ia sudah berjalan sekitar 100.000 km, tetapi belum juga menemukan ujung dari wilayah itu. Dia tidak menyangka bahwa sergapan yang pertama justru datang dari Soul Devouring Beast Doppelganger, yang mana dia itu langsung saja melakukan serangan secara tiba-tiba. Serangannya berhasil dipatahkan dengan kemauan, kesadaran, dan manifestasi bila energi roh yang diperkuat oleh kehadiran Beast God. Meski teknik konstruksi bila itu masih tergolong kasar, namun kekuatan auranya sudah cukup tinggi untuk menghasilkan serangan setara puncak Emperor Soul Master. Serangan itu membuat monster jiwa tertegun, lalu 6 bola hitam yang ditembakkan berturut-turut menghancurkan tulang, otot, dan seluruh tubuh dewa tiruannya, hingga menjadi serpihan energi abadi yang memudar dan kembali ke tubuh utama yang sangat jauh. Serpihan itu tidak dapat berteleportasi sendiri, hanya dapat memanggil tubuh baru setelah reformasi total. Sehingga musnahnya Doppelganger berarti tubuh utamanya berada terlalu jauh untuk muncul. Logo kemampuan alami yang kedua yaitu Doppelganger Escape, membuat salinannya serupa tahu hukum yang sama, hanya kekuatannya jauh lebih lemah karena belum bisa meminjam kemampuan pertamanya seperti Devour Soul Attack. Namun ia tidak berhenti. Doppelganger kembali menyerang 2 kali lagi, menguji batas kemampuan Lo Fong dan teknik berbeda. Serangan jiwa yang kedua, lalu ilusi yang ketiga. Dua-duanya tetap bisa dihentikan Lo Fong dengan cara yang sama, tanpa perlu membakar energi abadi sendiri seperti mayoritas prajurit kosmos lainnya. Berbekal pelindungan 2 prajurit internalnya yang ia simpan sebelumnya di dalam cincin dunianya untuk melindungi tubuh bumi jika tertangkap. Dan Lo Fong pun terus berjalan tidak dengan tergesa-gesa, tetapi dengan standar kehormatan seorang pejuang sejati yang tidak pernah memberi alasan pada dirinya sendiri. Dia melihat sendiri dari mana Ice Hell Prison yang benar-benar menakutkan itu, sebagaimana pernah diucapkan dan diperingatkan oleh kesatria hijau seperti Dalasa. Selang berapa saat di antara salju yang luas lebih dari 100.000 km dari posisi Lo Fong, sebuah siluet hitam bersembunyi di balik kabut dingin, dan siluet itu menatap jauh ke arah manusia yang baru saja memasuki neraka es, memperhatikan setiap gerakannya dengan seksama. Meskipun Doppelgangernya hanya memiliki sebagian dari kekuatan sebenarnya, Lo Fong itu mampu mengalahkan ujian pertamanya dengan sangat mudah. Sehingga siluet itu pun memutuskan untuk mundur sejenak, membiarkan prajurit lain menghadapi manusia itu lebih dahulu. Kesabaran adalah strategi, dan kekuatan Lo Fong membuatnya cukup berhati-hati. Lo Fong melangkah perlahan menikmati pemandangan yang menakjubkan di sekitarnya, namun dia itu tetap waspada. Ia tahu bahwa jiwa yang menelan bintang itu tidak akan muncul langsung. Kehadiran Doppelganger sebelumnya hanyalah tanda kecil dari kekuatannya, cukup untuk menunjukkan bahwa makhluk itu sangat berhati-hati. Meski telah berjalan hampir 10 juta kilometer, Lo Fong hanya bertemu satu makhluk, dan sisanya seakan bersembunyi di kedalaman es. Tiba-tiba di puncak gunung es yang jauh, sebuah siluet muncul, jaraknya sekitar 100.000 kilometer. Namun dengan penglihatan Lo Fong yang luar biasa, ia dapat melihat sosok itu dengan jelas. Siluet itu berbalik menghadapnya, menampakkan tubuh dewa yang besar. Bulu-bulunya berkilau di cahaya beku, dan matanya yang vertikal menatap lurus ke arah Lo Fong. Ini adalah prajurit dari ras Katu, salah satu ras anak dari ras iblis, terkenal karena sifat dingin dan keganasannya. Lo Fong segera menyadari bahwa pertarungan berdarah akan segera terjadi. Para prajurit Katu bergerak cepat seperti cahaya, meninggalkan siluet gemerlap yang mereka lesat ke arah Lo Fong. Lo Fong tetap berdiri menunggu dengan sabar. Mata prajurit Katu memancarkan kegilaan dan niat menghabisi, membuat Lo Fong menyesuaikan sikapnya. Prajurit itu mencoba mengunci ruang, mencegah teleportasi bagi kedua belah pihak. Meskipun Lo Fong sendiri tidak memerlukannya, kekuatan yang menakutkan terpancar dari prajurit Katu, membakar energi yang abadi untuk menyerang. Lo Fong menyadari bahwa tindakannya itu membuang banyak energi sekaligus, tetapi tidak dapat disalahkan karena kegilaan dan keputusasaannya. Pertarungan itu berlangsung cepat dan menegangkan. Lo Fong dan Cekatan mengelak dari serangan pedang berwarna darah, menggunakan sayap Sanwu untuk bergerak dengan presisi. Meskipun prajurit Katu telah membakar energi abadi, dia itu masihlah mampu menyentuh Lo Fong. Kesalahan strategi itu membuatnya semakin frustasi, tetapi dia itu tetap berdiri tertawa gila, bahkan membakar lebih banyak energi abadi.
Seakan ledakan energi itu adalah bentuk pelepasan dari kesakitan dan keputusasanya yang menumpuk selama triliunan era di neraka es. Ledakan itu menghasilkan cahaya seperti matahari kecil yang memancar ke segala arah. Sementara Lo Fang tetap berdiri dan memperhatikannya. Dari jauh, jiwa yang menelan bintang ikut mengamati, merasakan gelombang energi yang melintas di es hell, dan sedikit merasa tersentuh oleh emosi manusia itu. Lebih jauh di gua salju, siluet-siluet lainnya yang telah terkurung berabad-abad di dalam neraka es menyaksikan kejadian itu. Beberapa merasa terluka, tertawa, atau acuh tak acuh karena insiden seperti itu sudah sering terjadi. Lo Fang teruslah terbang di udara mengamati tanah bersalju yang tak berujung, pegunungan es dan sisa senjata serta baju besi yang ditinggalkan oleh para prajurit Katu. Ia perlahan memahami logika di balik tindakan bunuh diri prajurit itu. Ras Katu lemah, tidak memiliki akses ke alam semesta virtual, dan tidak dapat berkomunikasi dengan ras induk mereka. Mereka itu hanya bisa menderita, berperang, dan terisolasi. Pembunuhan adalah satu-satunya kegiatan utama di neraka es, dan waktu yang tak berujung membuat kesendirian dan terjebak menjadi siksaan paling kejam bagi setiap prajurit, bahkan seorang kaisar. Terbang di atas salju yang membentang luas, Lo Fang menemukan sebuah tablet es besar dan transparan, terukir dengan kata-kata bahasa iblis. Tulisan itu membuktikan satu hal dengan jelas. Kesatria hijau yang mengurung semua prajurit di neraka es adalah sosok yang ganas dan kejam. Seorang master strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan, kesendirian, dan waktu untuk melatih atau menghancurkan siapapun yang terperangkap di dalam wilayahnya. Sejak pembantaian terakhir, neraka es telah menahan 12.000 kematian dari ras biadab. Masing-masing memiliki tanda pengenal yang unik. Siapapun yang mampu mengumpulkan 10.000 tek dapat meninggalkan neraka es dengan aman. Sementara mereka yang gagal akan meninggoy. Inilah yang dimaksud dengan pembantaian. Ada pembantaian sebelumnya dan hanya satu orang kuat dari umat manusia yang berhasil meninggalkan neraka es dalam keadaan utuh. Lo Fang menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Hanya satu yang akan berhasil, dan untuk itu mereka harus melawan dan mengambil tek orang lain. Setiap karakter yang ada memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa, dan tekanan di sekitar mereka menghantam secara terus-menerus seperti pemecah. Bahkan para kesatria pun tidak mampu menunduk kepada Lo Fang, apalagi karakter-karakter yang ditinggalkan oleh para tahanan. Lo Fang membayangkan betapa kejamnya kesatria hijau yang memberikan harapan sekilas kepada para tahanan sambil merampas semua peluang lainnya. Dari 12.000 yang mati, hanya satu saja yang bisa keluar, sedangkan sisanya akan meninggoy di situ. Kekuatan yang tersisa tidak menyerah pada nasib, sehingga pertempuran menjadi penuh intrik dengan banyak yang akhirnya bunuh diri karena kegagalan berturut-turut. Kesatria ungu dan kesatria hijau menahan orang-orang abadi yang berpetualang di antara bintang-bintang neraka es. Mereka memiliki beberapa keterampilan khusus, sehingga orang-orang yang kuat tetapi tidak memiliki latar belakang atau koneksi klan superior hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup. Lo Fang menyadari bahwa para jenius sejati seperti Kedi, Seven Blade Emperor, dan Level Emperor memiliki perlindungan klan atau penguasa alam semesta. Mereka tidak akan bisa ditahan di neraka es. Para kesatria itu tidak berani menentang mereka. Namun bagi mereka yang terjebak, hanya pertempuran yang bisa menentukan hidup atau mati. Di lapangan salju yang jauh muncullah daun transparan dari dalam salju yang menghadap ke arah Lo Fang. Yang kuat di dalam salju merasa gembira karena bintang yang menelan jiwa sebelumnya enggan melawan. Sementara yang kuat dari klan Tutu hanya menginginkan kematian. Alam semesta virtual manusia menjadi harta yang diidam-idamkan, dan mereka yang kuat haus akan kesempatan untuk merasakannya. Bahkan jika itu berarti membunuh. Tiba-tiba sosok transparan setinggi 80 meter melompat keluar dari salju. Ia menghilang melalui teleportasi. Makhluk itu menyerupai gedung pencakar langit dan dengan daun transparan yang membungkus tubuhnya, dan tanaman rambat yang tebal memegang rantai hitam panjang. Saat rantai itu berkilau ke arah Lo Fang, tanah pun bergetar hebat, tetapi tablet es tetaplah utuh. Lo Fang membuka sayapnya dan menghindar. Rantai itu melewati tanah salju tanpa menyentuhnya. Makhluk itu meraung dengan amarah. Namun Lo Fang dan sangat cepat menggunakan 6 bola hitam yang diisi hukum semesta dari telapak tangannya. Sebuah hantu dewa binatang muncul, menyerang makhluk transparan dengan cakarnya, menghancurkan rantai hitamnya dan menimbulkan kehancuran di lapangan salju. Makhluk itu mencoba melawan dengan teleportasi dan lengan tebalnya, tetapi Lo Fang menggunakan lengan langit yang mengunci untuk menghentikan fluktuasi ruang, memotong lengan makhluk itu. Makhluk ini meskipun separuh tubuhnya hancur, tetapi dia tetap kuat dan bertahan hidup. Lo Fang menatapnya, menyadari vitalitas luar biasa makhluk tersebut.
Makhluk dari klan Canjiang itu menjelaskan bahwa ia mengalami mutasi setelah kecelakaan di area rahasia alam semesta. Dan dia itu datang untuk menghabisi Lo Fang karena menginginkan pemindai anonim agar bisa merasakan alam semesta virtual. Kesendirian dan perjuangan antara hidup dan mati di neraka es membuat harta seperti alam semesta virtual menjadi sesuatu yang sangat didambakan. Sehingga makhluk itu berani mengambil risiko bahkan melawan kekuatan Lo Fang yang jauh lebih hebat. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.